video yang ada di YouTube-nya Uyakuya tentang penipuan di dalam lapas. Itu memang benar adanya. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya sempat juga di dalam lapas pada tahun 2020. Jadi saya Undang-Undang ITE, saya divonis 2 tahun, tapi menjalaninya 1 tahun lebih lah. Saya tidak sebutkan lapasnya mana. Yang jelas memang benar itu terjadi. Awal-awal saya masuk sama juga ceritanya yang di dalam YouTube-nya Uyakuya, bahwa saya seperti dibeli, tapi bukan dipilih. Jadi saya ditaruh yang namanya Pamsus. Begitu masuk ke lapas, yang pertama saya ditaruh di sel Pamsus, itu pengamanan khusus karena waktu itu sedang COVID. Nah, setelah di dalam sel tersebut ada yang mendatangi saya, itu kalau tidak salah 3 orang. Jadi dipilih reskrim krimsus gitu. Jadi mana yang reskrim, mana yang krimsus, tapi bukan yang kasus narkoba ya. Jadi kita memang pada saat turun blok nanti akan dipisah, krimum di blok mana dan narkoba di blok mana. Tetapi di saat kita masih di dalam Pamsus, masih pertama kali masuk ke dalam lapas itu, kita dicampur jadi satu antara narkoba dan krimum ya, soalnya belum dipisah. Nah, singkat cerita guys, saya dipilih lah, ditawari pekerjaan. Ceritanya, kamu lulusan apa? Saya bilang saya S1 pak. Kamu bisa main handphone? Bisa pak, saya bisa main handphone. Kamu mau kerja nggak? Katanya seperti itu, saya ditawari kan. Oh mau pak. Kerjanya apa pak ya? Oh kerjanya yang penting kamu bisa main handphone, bisa main Facebook, kamu nanti bisa bekerja. Oh siapa? Lalu saya dikasih uang tuh 50.000 kalau nggak salah, 100 ya, saya lupa. Ini uang buat jajan kamu di sini. Nah, karena di sel Pamsus tersebut guys, itu kurang lebih 1 bulan ya karantina soalnya COVID. Jadi saya dikasih uang 100.000 kalau nggak salah, sama mie, sama minuman, bukan minuman alkohol ya guys ya, minuman biasa, aqua, terus jajan. Pokoknya saya dikasih, kalau mau rokok saya juga dikasih rokok, tapi kebetulan saya tidak merokok, jadi saya dikasih jajan, dikasih mie dan sebagainya. Cukup membantu buat saya awal-awal masuk, karena saya belum tahu ya guys, saya belum tahu kerjaannya itu seperti apa, belum tahu kalau di dalam lapas itu ada istilahnya tipu menipu atau kerjaan yang menjadi siapa gitu kan, saya belum tahu. Yang jelas saya semangat sekali kan, wah lumayan nih gua dikasih duit 100.000 kalau nggak salah, dikasih duit, dikasih mie, dikasih jajan, dikasih minum. Nah jadi setelah dikasih duit dibagi-bagi tuh semua, aku bagiin jajannya ke yang lain kan. Nah tapi di situ sebenarnya saya mikir, kenapa yang kasus narkoba tidak direkrut? Nah, kenapa hanya reskrim dan krimsus saja yang direkrut? Jadi kasus narkoba itu tidak direkrut ya guys. Nah setelah menjalani kurang lebih 1 bulan di dalam Pamsus, akhirnya tiba waktunya turun blok guys. Turun blok, jadi petugas lapas masuk ke dalam kamar saya, ke dalam Pamsus. Dia memanggil saya, si A ke blok A,
si B ke blok B, si C ke blok A. Jadi kita dipilih-pilih sesuai yang sudah di-request oleh oknum tadi yang memilih saya untuk dipekerjakan tadi. Singkat cerita, saya pertama masuk di blok D. Iya, di blok D saya pertama masuk di kamar nomor 5 blok D lapas tersebut. Akhirnya saya masuklah ke sana, ke dalam blok D tersebut. Senang kita kan udah bebas dari Pamsus. Kenapa seneng banget bebas dari Pamsus? Karena Pamsus itu gak bisa kemana-mana guys. Kita tidak dilepas, kita tidak bisa ke kantin. Pokoknya kegiatannya hanya di dalam kamar tersebut. Dan setiap pagi kegiatannya di lapangan guys. Untuk yang namanya olahraga pagi lah, ibaratnya pembinaan dan sebagainya. Sebenarnya cukup bagus sih kalau kita masuk di Bina. Nah setelah kita di blok D tersebut, di kamar nomor 5, saya masuk, disambut guys saya guys, dikasih makan enak, dikasih apa ya, pokoknya apa yang kita minta itu dikasih lah. Terus sama Pak RT nya saya dikasih tahu, Mas, nanti Mas dengerin saja dulu apa yang dikerjakan ABK di sini. Terus saya bingung dong, ABK ini apa? Saya belum tahu dan saya belum berani bertanya pada saat itu. ABK ini apa ya? Dalam hati saya, apa ya? Terus saya bertanya itu sama Napi, teman saya di dalam, tapi sekarang dia udah keluar juga, namanya kalau nggak salah Ibram. Bro, ABK itu apa ya? ABK itu anak buah kapal gitu. Oh, anak buah kapal. Iya. Jadi di sini ada ABK dan atasan. Atasan itu mana? Atasan itu dalam tuh atasan. Atasan itu di dalam tempatnya. Jadi ada satu toilet. Toilet sebenarnya ada 2, cuma yang difungsikan 1. Jadi toilet itu kan ada sekatnya ya guys, ada partisi seperti itu. Nah itu dibuat kantor guys, dibuat tempat atasan itu atau kamar atasan bekerja di dalam situ. Jadi disekat ya guys antara atasan dengan ABK, levelnya udah beda kali ya. Nah jadi setelah itu guys, saya mendengarkan ini kerjanya apa, dan ini kerjanya mencari bunda di Facebook. Mencari bunda maksudnya gimana ya? Saya masih bingung itu kan, maksudnya gimana mencari bunda. Nah nanti kamu dikasih handphone sama atasan dan kamu dikasih 1 akun Facebook. Nah dulu itu saya pertama kali namanya Ali Iskandar. Fotonya sama persis, fotonya itu yang dipakai foto Bimo Ardiansyah Sarif guys. Nah singkat cerita guys, saya sudah 3 hari mendengarkan. Akhirnya saya disuruh sama RT nya, kamu coba, karena di lapas ini tidak ada yang gratis. Apa yang kamu makan itu bayar. Kita bayar makanan catering ini mingguan, dan itu tidak murah, makanya kamu harus bekerja. Nah dari situ, oh ternyata makanan ini apa ya, menjadi tekanan tersendiri untuk kita dapat bekerja, dapat menghasilkan uang. Singkat cerita, pertama kali saya berhubungan itu dengan ibu-ibu di Surabaya guys. Jadi ibu-ibu ini janda, punya kos-kosan, lumayan kaya, dan dia juga bekerja. Nah akhirnya saya diajari tuh caranya gini, cara melobinya, kamu minta WhatsAppnya, kamu ikutin cerita dia terlebih dahulu. Pokoknya hari pertama ini kamu ikutin, hari kedua kamu pacarin, dan hari ketiga kamu harus sudah bisa mendapatkan uang dari target tersebut. Jadi ingat guys, tidak perlu waktu lama, tidak sampai seminggu atau sebulan, tapi hanya 3 hari kita di mall terus beli baju terus kan gak mungkin
Terus sama